pagi, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam doa pagi di hari Senin tanggal 24 Maret tahun 2025. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru, memasuki minggu yang terakhir di bulan Maret ini. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur untuk semua hal yang sudah kita nikmati di minggu yang kemarin. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan kita, Dia akan terus menyertai kita memasuki minggu yang baru ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita meninggikan Dia, kita menyembah Dia. Dia layak menerima segala pujian dan syukur kita. Mari kita datang berdoa pada Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat pagi ini, terima kasih untuk hari yang baru. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Anugerah-Mu yang besar dan berlimpah membangunkan kami pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Kami percaya bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat jatuh Kau angkatku, saat harus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. 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 Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Terima kasih oh Yesus, mulia nama-Mu. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak terima syukur kami. Kami ada hari ini karena kebaikan-Mu. Kami ada hari ini
karena cinta-Mu kami bersyukur. Terima kasih Yesus, Kau yang layak terima pujian kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Thank you Lord. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi ini kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara bagi kami, menguatkan kami yang lemah, dan meneguhkan hati kami di dalam Engkau. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara, ada banyak dari orang percaya yang setiap hari bergumul dengan rasa bersalah. Nah, mungkin saudara yang menyaksikan, yang mengikuti doa pagi hari ini juga pernah mengalaminya ketika kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Allah, dan mungkin kita sudah berdoa, namun rasa bersalah itu sepertinya selalu mengejar kita gitu ya. Nah, ada orang yang bertanya, siapa yang menuduh kita? Siapa yang membuat kita sebegitu merasa bersalah? Apakah benar Tuhan masih marah pada kita? Apakah Tuhan masih menginginkan untuk menghukum kita? Atau bagaimana? Saudara, Alkitab mengajar kepada kita bahwa Allah yang kita sembah, kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 berkata, apabila kamu mengaku dosamu, maka aku adalah setia dan adil. Tuhan adalah setia dan adil yang mengampuni setiap dosa kita. Waktu kita mengaku dosa dan pelanggaran kita kepada Allah, maka dosa kita diampuni. Dan penting sekali untuk diingat Bapak Ibu Saudara bahwa kebenaran kita itu bukan terjadi karena performance kita. Ya, bukan terjadi karena apa yang kita lakukan. Kita benar karena kita percaya pada pengorbanan Kristus di kayu salib yang sudah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Dosa yang sudah kita lakukan sebelum kita mengenal Dia, dan dosa yang akan kita lakukan sampai kita mati. Jadi pengampunan Allah atas kita itu berlangsung secara sempurna. Dia mengampuni seluruh dosa kita. Namun seringkali yang menjadi persoalan adalah tidak semua orang percaya mau untuk terbuka mengakui keberdosaannya di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang hidup dengan satu prinsip pura-pura nggak tahu, ya. Udahlah, Tuhan tahulah gitu ya. Jadi nggak perlu mengakui. Tapi yang firman Tuhan ajar buat kita, waktu kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Saudara harus bisa membedakan antara hukuman dosa yang adalah maut dengan akibat dari dosa atau konsekuensi dari dosa yang kita lakukan, yang masih harus kita tanggung selama kita ada di bumi. Misalnya saudara ya,
Kalau kita terbiasa melakukan dosa berbohong, ya jangan heran ketika kita harus menanggung konsekuensi, orang menjadi kurang percaya pada kita. Kalau kita terbiasa mengelola keuangan dengan tidak jujur, jangan heran kalau kita akan mengalami kerugian atau banyak mengalami kesusahan di dalam finansial. Karena memang kita biasa tidak jujur, itu adalah akibat yang harus kita hadapi selama kita ada di bumi. Waktu kita berdoa dan minta ampun kepada Tuhan, ya kita diampuni oleh Tuhan. Tapi akibat dari dosa itu karena kita masih ada di dalam dunia ini, kita harus menghadapinya. Namun yang ingin saya bagikan buat kita pagi hari ini adalah, yang menuduh kita sebenarnya adalah hati nurani kita sendiri. Kita dituduh oleh hati nurani kita ketika kita melakukan kesalahan. Hati nurani kita selalu menekankan semua hal yang salah yang kita lakukan. Bagaimana caranya kita menang dengan hati nurani kita? Ya, dengan apa yang ada di dalam hati kita. Gimana caranya kita menang? Ya, tentu caranya adalah dengan kita merenungkan firman Tuhan secara rutin dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-8, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Benar. Tapi di dalam Alkitab juga diajarkan bahwa ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan masuk dalam satu proses pendewasaan. Nah, di dalam proses ini, kita akan mengalami banyak sekali dilema di dalam hati kita. Karena di satu sisi kita sudah benar di hadapan Allah oleh karena Yesus Kristus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi di sisi lain, kita masih tinggal di dalam dunia dengan tubuh yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Ada pergolakan yang terjadi. Disinilah kita dibentuk menjadi dewasa. Berani untuk mengakui kesalahan, berani untuk menerima bahwa kita memang gagal menjaga hidup kita. Tapi di saat yang sama juga kita harus bangkit kembali dan melakukan apa yang benar. Berusaha untuk melakukan apa yang benar. Yang membuat hati kita terus menuduh kita seringkali adalah karena memang kita sebenarnya tidak memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk berubah. Kalau kita punya niat sungguh untuk berubah, saya percaya ketika hati nurani kita menuduh kita dikejar oleh rasa bersalah, kita dapat dengan yakin mengatakan, ya betul saya memang salah, ya betul saya memang berdosa, tapi dosa saya sudah saya akui, dan saya sekarang bangkit untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Kita tidak tinggal di dalam kesalahan kita. Seringkali kita mau, ya, dosa itu selalu menawarkan kepada kita, udah gini-gini aja, kamu hidup dalam dosa, it's okay. Tapi Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita mengalami sesuatu dalam hidup kita. Tuhan mau kita bertumbuh ke arah Dia. Dan Tuhan mau kita mengalami Dia dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. So saya berdoa supaya setiap kita hari ini, mungkin kita dikejar rasa bersalah, mari kita datang pada Tuhan dan akui kesalahan kita. Lalu setelah itu kita boleh berkata kepada diri kita bahwa, hey, ini waktunya untuk kamu bangkit. Ini waktunya untuk kamu berdiri kembali. Ini waktunya untuk kamu kembali kepada Tuhan dan melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Saudara, pertobatan itu harus terjadi setiap hari. Pengakuan akan dosa dan kesalahan kita. Pengakuan bahwa hanya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan, kita dibenarkan, itu harus menjadi sesuatu yang kita lakukan setiap hari, saudara. Kita melakukannya bukan karena kita takut masuk neraka, tapi kita melakukannya sebagai deklarasi iman kita. Kita berkata keluar dari mulut supaya telinga kita mendengar, tubuh kita mengetahui bahwa memang hanya di dalam Dia kita memperoleh keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita perbuat. Kita diselamatkan oleh anugerah Allah. Waktu Rasul Paulus menulis ini, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Rasul Paulus ingin memberitahu buat semua orang percaya bahwa keselamatan kita itu bukan di dalam perbuatan, tapi di dalam Kristus. So, kasihnya, anugerahnya itu lebih besar daripada rasa bersalah kita. Rasa bersalah kita yang selalu menuduh kita, itu tidak akan pernah lebih besar daripada kasih Allah yang selalu mau menerima kita. Kasihnya lebih besar, anugerahnya sempurna bagi setiap kita. Dia sanggup
membangkitkan kehidupan kita, memulihkan keadaan kita. Setiap kali kita datang, mengakui dosa, dan berbalik kepada Tuhan. Berapa kali, Pak? Berapa kali kita boleh datang kepada Tuhan? Saya selalu jawab dengan satu kalimat yang sederhana. Selama kita masih hidup di bumi, belum dipanggil pulang, selalu ada kesempatan. Tuhan masih kasih kita kesempatan sampai hari ini. So, hari ini, di hari Senin ini, saya mengajak setiap kita, mari kita melihat kehidupan kita dengan benar, bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Mari kita datang pada Tuhan dengan iman, bahwa Dia Allah berkenan atas kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk semua yang boleh kami nikmati. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, di awal minggu ini, Tuhan memberkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Hamba tahu ada beberapa di antara kami yang hari ini akan mengikuti ujian, anak-anak yang bersekolah, yang kuliah. Tuhan tolong memberikan hikmat buat mereka. Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan kemampuan supaya mereka boleh menjawab setiap soal-soal dengan baik. Aku berdoa Tuhan, biarlah hikmat-Mu mengalir, memberikan kepada mereka inspirasi-inspirasi yang baru, supaya mereka boleh memiliki kreativitas dan melalui hidup mereka nama-Mu dipermuliakan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang bekerja hari ini, yang berusaha hari ini, apapun yang menjadi usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan menolong mereka supaya mereka menjadi orang-orang yang berhasil dalam segala pekerjaan mereka. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup, yang menyatakan kebaikan dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Berkati kami hari ini Tuhan. Kami meminta karena dari mula datang segala yang baik dalam hidup kami. Kami meminta karena dari mula datang semua yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami tidak meminta kepada yang lain, hanya kepadamu ya Tuhan kami berharap. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan karena kami percaya waktu kami datang dengan segenap hati, kami akan menemukan Engkau. Engkau akan memberikan dirimu untuk ditemui oleh kami. Dan kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada damai sejahtera bagi jiwa kami. Kami bersyukur menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari yang baru. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom.